Setelah kacamata eksentrik miliknya sempat ramai jadi pembahasan, giliran sepatu unik Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Stella Christy yang beberapa waktu lalu mencuri perhatian publik. Wamen Stella Christy memakai sepatu Volt warna-warni buatan Belanda seharga 4 jutaan rupiah saat bertemu Presiden Cina Xi Jinping bersama Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan bilateral di Great Hall of the People, Beijing, Cina. Memang sih, yang namanya perempuan pasti tak lepas dari tas dan sepatu yang kerap dijadikan cara untuk mengekspresikan diri dalam berbusana. Tapi kalau tas dan sepatu rusak, kan belinya sudah mahal-mahal tuh. Apa nggak sayang ya kalau dibuang? Atau direparasi aja? Reparasi pernah sih waktu itu karena kebetulan tasnya tuh kesayangan banget, terus nggak sengaja gitu rusak. Jadi karena berharga buat saya, jadi ya udah saya reparasi gitu. Saya juga pernah punya sepatunya karena udah nyaman banget gitu ya. Saya kayak susah kayak dapetin lagi yang kayak gitu, akhirnya kita reparasi juga. Oh, kebetulan aku pernah dan pas banget, ini tas kerja aku, Mbak. Waktu itu kulitnya tuh agak ngelupas sedikit dan karena muat untuk segala kebutuhan aku sehari-hari. Jadi waktu itu aku pakai ke reparasi karena nggak pengen aja sih beli tas baru gitu. Mungkin untuk kaum crazy rich, tas atau sepatu yang sudah rusak tinggal dibuang. Tapi buat kalangan mendang-mending yang masih sayang dengan barang brandednya, reparasi adalah sebuah pilihan. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan memperbaiki barang branded yang rusak, bisnis reparasi tas dan sepatu kelas menengah mulai hadir sebagai solusi. Banyak sekali itu untuk tas itu. Satu, dari resletingnya, dari bahannya yang letek, dari catnya yang kusam, dari lapis dalamnya yang koyak, dari permukaannya yang sebagian yang koyak. Kulit luarnya bagus, tapi kulit variasinya itu ngelupas. Jadi diganti sebagian kulitnya yang ngelupas itu, seperti itu. Dari situ dicari solusi bersama antara konsumen dan penyedia jasa. Jika memang konsumen setuju, bahan kulit bisa diganti bahan sintetis yang menyesuaikan warna dan tekstur kulit aslinya. Nah, disinilah awal kesulitan yang dihadapi penyedia jasa reparasi. Sebelum mencari barang pengganti, mereka harus memperhatikan secara maksimal model tas yang akan diperbaiki sebelum dibongkar. Itu dari tahap pembongkaran hingga selesai itu minimal itu 2 hari, seperti itu. Kalau yang agak sulit dikit ya, tas branded itu rata-rata 1 sampai 5 hari kalau tas branded. Karena saya menjaga jangan jahitan langkahnya itu harus sama dengan asli bawaannya. Ya terus lagi kalau bangsa ganti resleting, itu bisa 1 jaman atau 2 jaman. Kalau untuk pengecatan yang sudah pengecatan juga bisa juga. Reparasi itu kalau tidak ada jiwa menolong, katanya beda. Misalnya mereka bilangnya cuma betulin setting, tapi di dalamnya ada kerusakan, ada robek atau apa, resting dalamnya ada yang robek, itu kita jahitin. Atau yang catnya ngelupas atau buram, itu kita polis-polisin seperti bagus kembali. Selain jiwa sosial, dibutuhkan juga jiwa seni dalam mereparasi tas agar tas yang diperbaiki juga tidak kehilangan nilai estetiknya. Memang teknik mereparasi tas sangat membutuhkan keahlian dan ketelitian sebab barang yang akan diganti harus memiliki kesamaan dengan aslinya. Karena itulah usaha reparasi seperti ini cukup berisiko karena menyangkut barang kesayangan pelanggan. Soal harga memang sangat ramah di kantong, jauh lebih murah dibandingkan harga saat membeli. Untuk reparasi tas misalnya, biasanya hanya berkisar 50 hingga 100 ribu rupiah saja, tergantung dari tingkat kesulitan dalam memperbaiki kerusakannya. Jika hanya menjahit bagian yang robek atau mengganti resleting, pengerjaannya tidak butuh waktu lama. Apalagi kini proses reparasi dikerjakan dengan mesin khusus yang dapat mempercepat waktu pengerjaan. Yang di sana ada mesin tungku, mesin cangklong gitu. Antara mesin untuk
Nah, garment untuk pakaian, untuk bahan katun beda dengan bahan saya. Ya saya pun harus ada dan untuk bahan katun itu ada gitu. Makanya di sini banyak mesin itu dari mesin yang untuk bahan lemas, bahan tipis, sampai bahan tebal, saya siap udah menyiapkan seperti itu. Dan untuk jahit dari permukaan yang kecil sampai yang ruang lingkupnya kecil sampai yang besar itu pun alat pendukung mesinnya pun beda seperti itu, Mbak. Tak hanya tas, banyak juga pelanggan yang mereparasi sepatu kesayangan mereka. Mungkin dulu kita cukup akrab dengan tukang sol sepatu keliling yang punya keahlian memperbaiki sepatu-sepatu rusak atau tukang sol kaki lima yang menjajakan jasanya di kios-kios kecil pinggir-pinggir jalan. Namun kini cukup banyak tersedia tempat reparasi sepatu yang sudah ditangani secara profesional. Ada yang bahkan membuka gerai khusus di dalam pusat perbelanjaan untuk memperbaiki barang kesayangan yang sudah rusak. Solusi untuk kerusakan sepatu memang bervariasi, mulai dari restorasi, makeover, variasi, hingga modifikasi. Banyak hal kreatif yang dilakukan untuk menutupi kerusakan pada produk lama yang tidak bisa diperbaiki lagi. Kebanyakan sepatu pastinya akan mengalami kerusakan di bagian sol atau bawah sepatu dan bagian upper atau atas sepatu. Proses reparasi yang pertama kalau bagian upper kita akan buka dulu polanya. Kita buka, terus kita cocok dengan pola yang ada, kita buat, setelah kita buat, kita sambung semuanya, kita lihat kerusakannya di mana, bagian mana, part mana yang perlu direparasi. Kita sesuaikan dengan bahan kita, setelah selesai kita proses. Itu proses ada dua, entah dia harus dijahit atau cuma bisa kita reglu aja. Tinggal kita suggest ke customer mau yang mana. Proses pengerjaan biasanya makan waktu 2 minggu atau 1 bulan dengan garansi perbaikan kurang lebih 2 bulan. Treatment yang sering dilakukan untuk sepatu biasanya reglu atau pengeleman kembali. Tapi jangan salah, prosesnya tidak sesimpel itu. Bekas-bekas lem yang lama harus dibersihkan terlebih dulu dengan dikikir lalu digerinda. Lem baru ditambahkan di saat yang tepat karena tak serta-merta usai mengelem, kedua bidang langsung direkatkan. Umumnya lem akan bekerja setelah dibiarkan selama beberapa menit. Teknik mereparasi sepatu mungkin dianggap mudah bagi sebagian orang. Namun kenyataannya semua detail pekerjaan ini harus dilakukan oleh orang yang punya skill. Seperti soal mengelem sepatu tadi, jika tekniknya tidak tepat, maka lem sepatu akan terbuka kembali jika terkena udara panas. Tekniknya itu macam-macam. Ada yang mulai mengelem, menjahit, ada yang mulai membongkar semua ya. Membongkar itu seperti kayak tadi, kalau misal bagian uppernya ada yang rusak, dia harus dibongkar dulu, dibuat pola. Komunikasi dengan customer jadi kunci keberhasilan reparasi. Setiap dapat bahan pengganti untuk bahan yang rusak, penyedia jasa reparasi akan menginfokan kepada si pemilik barang dan meminta persetujuan. Jika belum cocok, maka pihak reparasi akan mencari lagi bahan lain sebagai bahan pengganti hingga ditemukan kesepakatan antara keduanya. Sama seperti reparasi tas, koper, dan lainnya, yang pertama kali harus dimiliki penyedia jasa reparasi sepatu adalah ketelitian dan kesabaran. Tas, sepatu, dan barang-barang personal lain pastinya menyimpan banyak cerita hingga sang pemilik lebih memilih mereparasi ketimbang membeli yang baru.